Gimana sih ngelihat film Indonesia ini bisa akhirnya ke tahap ini, butuh berapa lama sih bisa kita mendunia harusnya? Yang sudah mendunia silahkan. Aduh. Kalau bakat sih sebenarnya saya rasa sih kita nggak kalah ya. Cuman contohnya misalnya kenapa film Korea jauh lebih masif dibanding Indonesia hari ini? Ya karena sekarang Korea mampu jual filmnya ke banyak market. Gitu. Karena industri bisa maju bukan semata-mata karena ada orang bisa acting gitu kan. Industri bisa maju bukan karena kemampuan sutradaranya bisa membuat film bagus, tapi industri bisa maju juga karena penontonnya itu punya kecintaan pada produk-produknya kan. Soalnya ini dari 288 film akhirnya terpilih di Jazz Award ini ya. Salah satunya 24 jam bersama Gaspar. Wow, karya Indonesia gitu akhirnya bisa mejeng di sana, bukan cuma mejeng tapi bisa bersaing lah gitu kan. Sebenarnya itu prosesnya gimana sih itu Mas? Dari spesial. Nggak ada yang ya daftar aja siapapun kamu. Jadi ribuan film yang daftar, ribuan gitu. film yang daftar, ribuan film. Apalagi Busan itu festival film terbesar di Asia. Iya, ya. Busan Asia lah. Ya, tuh. Secara festival dia yang paling prestis dan paling besar di Asia. Terus kenapa nih akhirnya Mas Angga mempercayakan sutradara Mas Anggi Nun? Karena namanya Anggi. Kalau Visinema sih pengen bikin film terus sama Anggi Nun, nggak tahu Anggi Nun gimana? Ya, pengen bikin film bersama Visinema. Ternyata nempel banget ya Angga dan Anggi ini. Baik lagi bareng gue Stefani Mora. Hari ini hari yang spesial banget buat gue karena baru pertama kali ketemu orang-orang yang handal dan profesional di bidangnya. Kali ini gue bareng sama Mas Angga Sasongko dan Mas Yosep Anggi. Mas Anggi udah makan belum Mas? Anggi. Ngantuk. Mas Yosep Anggi Nun. Panggilannya Mas Anggi Mas ya? Iya, Angga Anggi. Angga Anggi, gampang. Salam kenal sebelumnya Mas, terima kasih sudah dikasih waktu, ngulangin waktu hari ini. Dari sekian banyaknya tadi siang, lagi ada press release bareng sama teman-teman media. Kita tadi lagi ngebahas Visinema Ghost to Busan. Gila, gokil, keren banget. Bukan cuma keren klise ya, bukan peres-peresan hari ini. Hari ini aku pengen tanya lebih, tadi kan pertanyaannya berat-berat nih Mas, kita ngobrol-ngobrol aja. Gimana sih sebenarnya Visinema prosesnya, karena kan kita penonton aku banyak Gen Z nih yang suka drakor, aku juga suka banget, dan referensi drama, baik itu drama thriller, psychological thriller, atau action, science fiction, semua kiblatnya kita kebanyakan ke Korea nih. Kalau dari sisi rumah produksi selaku sutradara ataupun produser, gimana sih ngelihat film Indonesia ini bisa akhirnya ke tahap ini, butuh berapa lama sih bisa kita mendunia harusnya? Yang sudah mendunia silahkan. Aduh. Mas Anggi boleh jawab, butuh berapa lama sih sebenarnya kita nih perfilman Indonesia harusnya sebenarnya bisa mendunia nih, tapi kenapa baru beberapa waktu terakhir aja gitu? Ya mungkin ukuran mendunia itu juga harus diperhatikan indikasinya apa aja gitu. Apakah diputer di seluruh dunia itu juga mendunia gitu, atau menguasai pasar, atau sampai mempengaruhi peradaban gitu kan, udah beda pasti. Impact. Gitu. Kalau misalnya diputar di Indonesia sebenarnya dari awal sekali misalnya awal-awal dulu juga tahun 80-an juga ada film Indonesia yang udah diputar di Cannes gitu kan, Cannes Film Festival. Ada waktu itu filmnya Mas Garin tahun 90-an ya gitu, Daun di atas bantal kayak gitu juga udah ada diputar di festival-festival seluruh dunia kayak gitu. Kalau indikatornya kemudian misalnya apakah kemudian film Indonesia nggak hanya diputar di festival film tapi juga diputar di dalam sirkuit market, maksudnya di sirkuit komersial di dunia kayak gitu. Nah itu pasti ada ukurannya lain lagi gitu. Datanya saya tidak punya secara pasti, tapi belakangan ini juga kita bisa melihat bahwa beberapa film genre Indonesia kayak seperti yang bikin Joko itu juga dia ini di market internasional. Terus belakangan juga ada filmnya Camilla Andini yang Nana itu juga sekarang lagi diputar di bioskop di Amerika, jaringan bioskop di Amerika, karena diawali dari pemutaran di Berlin, kemudian dia menang 1 award si Laura Basuki Best Actress, terus kemudian distribusinya menjadi lebih terbuka gitu untuk market Amerika gitu. Tapi kalau seperti Korea ya mungkin kita masih butuh waktu lagi gitu. Korea butuh waktu karena persaingan Korea lumayan cukup sulit atau gimana nih? Kalau pertama kalau misalnya kita lihat
Indonesia punya banyak yang Potensi ya. menjadi potensi gitu ya. Kalau kita pengen lebih punya trajektori ke dunia gitu. Ya. Tapi ya kita butuh infrastrukturnya. Oh iya. Korea itu Support bisa banget ya. seperti hari ini karena punya distribusinya. Contohnya misalnya ada perusahaan kayak CJ Entertainment yang punya bioskop di berbagai negara di Asia. Itu mempengaruhi penetrasinya mereka. Terus brand-brand besarnya Korea juga sangat penetratif. Kayak mobil, kosmetik, segala macam. Jadi ini nggak bisa dilihat sebagai sebuah pekerjaan satu elemen aja gitu. Tapi bahwa Indonesia punya semua potensinya di storytelling kita punya semua potensinya. Cuman memang kita masih perlu bersinergi sama banyak stakeholder lain kalau kita mau kayak yang Anggi bilang bahwa indikatornya adalah kayak Korea gitu ya, mempengaruhi peradaban, menjadi tren, trendsetter. Terus habis itu menguasai pasar, ya megang banget nggak bisa sendirian. Iya benar-benar. Karena yang aku tahu kalau Korea itu kan dari sisi aku sebagai penonton nih Mas, aku melihat kenapa Korea bisa sampai semaju ini ya. Padahal kita bisa dibilang nggak kalah potensi juga kayak Mas Angga bilang. Tapi peran pemerintah mereka ngedukung industri itu sendiri gitu. Misalnya dari SMA mereka udah ada sekolah acting, memang udah SMA-nya itu bukan sekolah umum gitu. Sampai kita lihat sampai anak kecil aja actingnya bener-bener, padahal dia nggak sekolah acting ya gitu. Sampai se-support itu mereka gitu pemerintahnya terhadap industri perfilman yang ada di sana. Sepenting itukah peranan pemerintah untuk mendukung industri kita perfilman ini, Mas? Sebenarnya kalau saya sih ngerasanya ya tadi bilang, jadi kita nggak bisa ngelihat satu optik gitu, satu ini gitu. Kalau bakat sih sebenarnya saya rasa sih kita nggak kalah ya. Cuman contohnya misalnya kenapa film Korea jauh lebih masif dibanding Indonesia hari ini ya, karena sekarang Korea mampu jual filmnya ke banyak market gitu kan, sehingga ketika marketnya lebih besar, investasi terhadap produksinya juga bisa lebih besar, sehingga bisa membuat sesuatu yang jauh lebih masif gitu ya. Tapi memang buat saya nggak bisa dilihat cuma dari satu atau dua elemen aja sih. Kalau soal dukungan pemerintah atau apapun itu kan sebenarnya kita lihatnya seperti ini sih. Sebenarnya dukungan itu tidak dalam rupa seperti misalnya dana itu oke lah, tapi bahwa sebenarnya willing untuk mendukung itu seharusnya juga misalnya sesimpel menaruh kurikulum di sekolah itu juga kurikulum mengenai literasi seni misalnya gitu. Mengenai literasi film dengan sendirinya juga bisa membuat orang itu, karena industri bisa maju bukan semata-mata karena ada orang bisa acting gitu kan. Industri bisa maju bukan karena kemampuan sutradaranya bisa membuat film bagus, tapi industri bisa maju juga karena penontonnya itu punya kecintaan pada produk-produknya kayak gitu. Nah, tentu ya itu kan semua bersinergi ya, berarti bukan cuma karena kecintaan terhadap produk-produknya itu juga nggak mungkin dong segerombolan penonton itu mencintai produk yang tidak bagus. Itu kan sebenarnya, tapi nggak mungkin juga sebuah film bisa dibuat dengan bagus tapi tidak kemudian dicintai atau ditonton oleh masyarakatnya gitu. Nah, bagaimana sampai ke level itu? Levelnya ya sampai ke literasi. Kalau orang-orang nggak punya literasi pada seni, pada keragaman film, pada keragaman seni itu sendiri kayak gitu. Susah juga. Pada sastra kayak gitu ya memang sebenarnya ya pasti berat ya. Saya kira ya kalau cuma dikasih dana aja nggak dapat gitu, dikasih dana. Berat. Jadi ya benar kata Anggi, yang penting adalah kita sebagai sebuah komunitas dalam konteks orang Indonesia gitu ya, komunitasnya ya kita harus cinta sama cerita kita sendiri, kita harus cinta sama barang kita sendiri. Punya kita anggap aja sense of belonging banget gitu ya. Designated-nya mungkin ya kayak gitu tadi, bisa masuk dari pendidikan itu, pemerintah minimal situlah contoh masuk ke kurikulum, bisa disupport dari situ. Yes. Soalnya kalau kita lihat kiblatnya ke sana, kemajuan mereka kan banyak faktor juga ya, kita juga nggak bisa lihat dari satu sisi. Betul. Tapi kalau ngeliat dari situ, boleh nggak share ke teman-teman sebenarnya G-Shock Award itu programnya itu apa sih untuk festival ini yang ada di sana? Gimana itu kok G-Shock Award itu apa sih sebenarnya gitu?
Di festival film itu ada yang sebenarnya festival film itu Etalasenya. dan etalasenya itu menyajikan banyak hal tentu saja ya. Yes, Dan semua hal yang ada di dalam etalase itu sebenarnya curated gitu, dipilih oleh orang yang punya dedikasi dan punya proyeksi, memilih film-film yang memang apa ya istilahnya ya punya filmnya itu visioner sebagai sebuah film, sutradaranya, tim produksinya itu punya keunikan tersendiri lah, sederhananya seperti itu. Ada juga kemudian di etalase itu juga yang dikompetisikan. Jadi ada yang dipresentasikan sebagai film, pertemuan dengan penonton, tapi juga yang dikompetisikan. Dalam kompetisi nanti ada jurinya ya dedicated filmmaker yang udah senior atau orang kritikus film dari media dan sebagainya seperti itu. Nah, di Busan International Film Festival itu ada beberapa kompetisi, ada kompetisi dokumenter, khusus dokumenter film, ada kompetisi khusus film pendek, ada kompetisi khusus untuk sutradara debutan yang baru satu kali bikin film panjang, ada G-Shock Award yang untuk established director. G-Shock Award itu sebenarnya kompetisi baru yang muncul sekitar mungkin 3-4 tahun lalu gitu untuk menghormati dan merayakan salah satu salah satu programmer yang sudah meninggal di situ gitu. Yang dicari itu adalah film-film yang memang dibuat oleh saudara yang established. Established itu artinya sudah membuat beberapa film dalam sejarah. Ada standarisasinya ya, berarti minimal misalnya di atas 5 film kah? 3 film kalau nggak salah, 3 kayaknya. 3 film. Sudah 3 film kayak gitu. Nah, sebenarnya pemutaran biasa, kemudian nanti dapat penghargaan kayak gitu. Dan sebenarnya kalau saya pribadi itu kayak nggak mungkin karena Mas Anggi itu udah sering warawiri di festival dulu. Persoalannya karena filmmaking itu bukan perkara kemudian awardingnya siapa yang menang, siapa yang ini, itu lebih ke apresiasi seneng karena kemudian aku ada di satu momen bisa mempertemukan filmku di tempat yang jauh dari tempat aku membuat filmnya gitu kan. Itu kan artinya aku juga mempresentasikan konteks cerita lokal ke global gitu. Dapat cap kompetisi kan jadi lebih menarik lagi karena orang kan wah ini udah curated 200 film di festival ini kemudian ada 10 yang masuk kompetisi. Itu kan pasti lebih punya seperti prioritas untuk ditonton karena orang aku mau nonton yang kompetisi dulu baru kemudian yang lain kan gitu pasti kan. Yes. Itu sih. Soalnya ini dari 288 film akhirnya terpilih di G-Shock Award ini ya. Salah satunya 24 jam bersama Gaspar. Wow. Yang diperankan sama Kakak Reza Rahadian. Tapi yang aku pengen tahu nih, jadi kalau dibilang skala bangganya itu biasa aja atau gimana? Karena udah bangga. 1 sampai 10 skalanya berapa? Ya 10 kalau bangga itu. Kita nggak bisa bangga setengah-setengah kan? Oh iya dong. Bangga pride, itu total. Harus full of pride. Bangga kok 5 ya nggak bisa. Itu namanya nggak bangga. Iya dong. Ya. Saya aja sebagai Indonesia warga, kayaknya keren juga nih film Indonesia, karya Indonesia gitu. Akhirnya bisa mejeng di sana, bukan cuma mejeng tapi bisa bersaing lah gitu. Karena kan yang bikin seru kan kompetisinya kan. Tapi Mas Angga udah persiapin belum kata-kata nanti speech di depan? Enggak, kalau di sini kan tentu yang mewakili film yang akan mewakili persona yang akan mewakilinya adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya. Angginun sebagai direkturnya 24 jam bersama Gaspar, Christian sebagai produsernya, Mbak Yulia Ebe sebagai produsernya, lalu kemudian ada Reza, ada Laura Basuki, ada Shenina. Dan kalau saya kan lebih dalam konteks bahwa ini ada 2 film MV Cinema yang masuk ke dalam Busan International Film Festival di tahun ini. Tentunya nanti yang akan banyak speech ya tentunya Anggi. Oh, Mas Anggi ternyata udah siap nih. Gak usah banyak omong lah. Berarti tanggal berapa tuh kira-kira kesana Mas? Pemutaran tanggal berapa ya? Tanggal 6. Tanggal 6 ya. 6 apa nih? Oktober. Oh bulan depan, bentar lagi berarti. Semua tim berangkat. Yang terlibat. Berangkat. Yang lagi nganggur ya berangkat. Yang lagi nganggur berangkat. Berarti aku pengen tanya nih ke Mas Angga sekarang sebagai rumah produksi, sebenarnya itu prosesnya gimana sih itu Mas? Atau misalnya kita ajuin beberapa film nih ke festival itu, mereka yang milih gitu,
sampai karena kan pasti rumah produksi yang lain banyak yang ngajuin juga kan untuk masuk ke festival ini. Ya kalau itu prosesnya gimana? Kalau prosesnya kan kita ada film apa yang mau rilis upcoming biasanya, gitu ya? Upcoming rilis ya kita daftarin, itu aja sih. Nggak ada yang khusus sih. Berarti prosesnya itu kita ajuin aja gitu film upcoming kita, begitu juga dengan rumah produksi lain gitu, sampai akhirnya kategori yang itulah yang masuk dari Visinema itu masuk ke gitu. Di submit aja. Sebenarnya kalau kamu masuk ke website mereka, itu tuh ada link daftar film. Siapapun itu bisa daftar film. Jadi nggak ada yang spesial. Nggak ada spesial. Nggak ada yang nggak, ya daftar aja. Siapapun kamu. Jadi ribuan film yang daftar. Ribuan film yang daftar ribuan film. Apalagi Busan itu festival film terbesar di Asia. Iya, Busan Asia lah. Ya. Project market ya apa-nya. Iya, itu secara festival dia yang paling prestis dan paling besar di Asia. Oh berarti ternyata banyak boleh mendaftar secara umum gitu ya? Kirain tuh dari Korea misalnya, oke dari Indonesia PH-nya dari berapa? 5? Sini ngajuin gitu, enggak ya? Bebas semua aja. Boleh bebas. Bebas selama ada filmnya dan ada film panjang ya. Selama ada filmnya sama ada kuota internetnya. Sama ngisi formulir. Sama bayar formulir. Ya karena kuota internet buat ngupload film kan. Betul. Kalau nggak punya kuotanya ya susah. Iya. Terus kenapa nih akhirnya Mas Angga mempercayakan sutradara Mas Anggi Nun? Karena namanya Anggi. Selain itu dong. Karena kita tahu sama-sama karyanya juga Mas sutradara kita. Anggi selalu punya film yang unik. Maksudnya cara Anggi melihat satu isu unik, cara Anggi mempresentasikan filmnya unik, dan Gaspar tuh ceritanya unik banget gitu. Kayak Anggi bilang novelnya ruwet. Novelnya ruwet. Itu nerjemahin gimana tuh ya jadi satu visual. Nah, butuh kekasan untuk bisa menerjemahkan novel yang unik ini jadi sesuatu juga yang fresh gitu. Dan ya namanya keluar Yosef Anggi Nun. Kemarin ada berapa list sih yang nggak ada, cuma satu doang. Satu di hati. Peres nggak sini Mas gitu dong Mas lagi. Ya cuma satu, kan nggak lagi pilpres. Nggak lagi pilpres. Oh iya. Peres itu pasti dari tadi peres. Apa namanya? Lebay gitu kali ya? Apa? Lip service. Yes. Walah ya ampun. Aku ngerti ya. Bahasa Peres. Bahasa Kamerun itu. Bahasa Kamerun. Oh iya, kayaknya. Pada situ kayak Peres banget sih. Gitu. Oke, jadi ada target ke depan nggak nih secara Visinema sama Mas sutradara, bakal goal ke depan jangka pendek, jangka panjangnya? Kalau Visinema sih pengen bikin film terus sama Anggi Nun, nggak tahu Anggi Nun gimana? Ya, pengen bikin film terus sama Visinema. Sepertinya nempel banget ya Angga dan Anggi ini. Gak bisa dilepasin. Targetnya pasti ada dong kira-kira. Ya kalau Busan ya kita akan ke sana. Yes. Berusaha sebaik mungkin menjadi representasi yang oke gitu. Ya harus. Terus ya ada 1-2 proyek yang lagi dikembangin juga bareng sama Anggi. Wow, jadi nggak sabar tuh. Bocorannya nggak 1-2 ding 2 ya 2 ada 2. Fix tuh. Fix ada. Tahun depan berarti rilis. Ada 2 tahun depan. Wow, nggak sabar nih karya lagi. Satu jadi produser, satu jadi director. Wah diborong ini semua Mas Anggi. Yang multi talenta apa aja bisa ya. Penulis skenario bisa, sutradara bisa, produser juga. Penyunting gambar juga bisa. Wah diborong. Kamu main pernah nggak? Pernah dong. Di mana? Pernah, dapat ini juga kan, nominasi juga kan Mas? Enggak, main enggak. Tapi aku paling pendekku yang Kisah Cinta Yang Asu, aku main jadi aktor. Oke. Ternyata bukan Visinema. Enggak mau nexting aku. Reza Radian dulu deh. Ya pasti aja Mas. Ternyata bukan Visinema doang nih yang bakal goes to Busan, tapi Pecel Lele juga kayaknya. Pecel lelenya Gaspar. Iya dong. Itu kenapa sebelum kita closing nih Mas, kenapa akhirnya itu background itu visualnya? Kalau kamu baca novelnya, Gaspar dan teman-temannya itu waktu mau merampok toko emas itu makan dulu. Makanya di Pecel Lele. Sampai akhirnya kepikiran itu jadi visual gambar dari. Itu untuk pengenalan aktor kan waktu itu. Jadi itu bukan teasernya, itu pengenalan aktor. Pengenalan aktor aja. Itu tim marketing yang luar biasa yang bisa dengan detail bisa memutuskan dari salah satu event di bukunya. Jadi bisa dipastikan tim marketingnya Visinema baca bukunya, itu yang keren. Jadi masuk ke situ ya sekalian. Oke deh kalau gitu kita tunggu tahun 2023 ini. Terima kasih waktunya Mas Angga, Mas Anggi. Sukses karyanya tahun depan. Semoga berhasil. Amin.